adillah pada kami. Kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. 3 hal paling aneh di negara Wakanda. Ada pemimpin yang marah-marah ke menterinya gara-gara harga kebutuhan mahal, naik. Tapi habis marah-marah bukannya harganya turun, malah tambah naik. Yang kedua, lebih semangat ngurusin kasus bokep daripada kasus korupsi. Yang ketiga, ada rakyat yang ngeritik pakai data, jadi tersangka. Ada juga menteri yang kerjanya ngaco mulu, ngakunya punya data 110 juta orang dukung 3 periode, giliran disuruh buka malah nggak berani. Yang kayak begini bukannya dipecat, malah ditambahin dong jabatannya jadi ketua Dewan Pemberdayaan Air. Luar biasa kelakuan negara Wakanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Vira di channel Saiful Zaman. Seperti biasa, hari ini aku bakal bacain berita dari Babe. Judulnya, Ma'ruf Amin ajak umat Islam jangan jadi orang musingin. Kata warganet, pemerintah pak yang bikin pusing. Ini pas baca judulnya aja, aku agak kaget. Tumben kan? Biasanya yang omongannya diambil-ambil dijadiin berita itu Pak Jokowi. Sekarang tumben ini, wakil presidennya muncul akhirnya ya, Bapak Ma'ruf Amin. Takut. Gimana Pak? Apa kabar? Sehat Pak? Tumben gitu ya muncul. Kemana aja Pak? Mungkin ya kata Pak Ma'ruf teh, iya aku mau serba salah cina. Gak ada dicariin, ada diomongin. Ya tapi kan itu mah resiko ya Bapak, kan Bapak udah milih gitu mau jadi pejabat. Ya mau gimana lagi ya Pak? Kalimat yang lebih jelasnya begini. Jangan sampai umat Islam itu menjadi orang yang musingin, yaitu orang-orang yang bikin pusing orang lain. Ungkap Ma'ruf Amin seperti yang dikutip dari Antara. Mari perbanyak ibadah dan bersedekah dalam bulan Ramadan ini, tambahnya. Mari kita aminkan saja, amin. Semoga kita tidak memusingkan Bapak terus ya. Caranya gimana? Caranya Bapak kasih solusi dong. Gimana biar kita nggak pusing? Jangan menuntut, jangan pusing. Ini saya juga jadi pusing kata Bapak teh. Tapi Bapak nggak ngapa-ngapain. Terus gimana? Kita kan yang mikir, kita pakai apa? Pakai otak. Terus kalau yang dipikir karena tidak selesai, tidak ada solusi, bagaimana? Pusing Pak. Balik lagi ujung-ujungnya pusing kan? Bapak pusing, kita pusing. Imbas Pak. Sekarang lanjut ke sesi yang paling aku suka, yaitu baca komentar dari netizen. Aku suka bacain komen karena merasa ada yang menemani aku untuk berjulid. Jadi kan aku gak ngerasa sendirian. Gimana Bi? Bener gak? Jangan berjulid aja. Enggak kan, berkritik itu kan sama aja julid kan? Beda ya? Beda ternyata. Katanya, gak mau pusing gak usah jadi wapres Pak. Sudah resiko pekerjaan itu. Berani ambil gaji kok gak berani nerima resiko. Bener kan kayak yang aku bilang tadi, resiko Pak. Yang bikin pusing juragan elo kick. Kick teh maksudnya apa? Akik apa? Kek maksudnya. Tapi sama I jauh. Gak becus urus negeri ini, termasuk elo makan gaji buta. Lo ngaca diri, jangan bisanya nyalahin rakyat. Kenapa BBM bisa naik? Kenapa minyak goreng langka? Kenapa negeri selalu ribut? Stop pelihara bazar yang selalu bikin ribut. Anda kok kayak gitu komennya? Kata siapa gaji buta? Suka bener. Maaf Pak kalau saya salah ya. Tolong dimaafkan karena ini bulan Ramadan. Ih parah banget komen, tua bangka bau tanah. Ih jahat banget sih. Aturan presiden dan menteri yang bikin pusing rakyat Pak. Ini ada yang lucu. Jarang baca berita nih Pak Wapres. Apain aja Pak? Sesekali beli koran, jangan beli sarung melulu Pak. Katanya gitu. Saran kalau Bapak susah gitu, alasannya saya susah nyari koran sekarang Pak. Ini di Babe bacanya. Babe, silakan hubungi nomor ibu ini. Kalau ini ada yang tersinggung karena bapaknya bilangnya kan jangan bikin pusing ke orang Islam aja. Karena ada yang komen gini, lah itu pikiran seseorang yang mengarahkan ke arah itu Pak. Contoh hidup di dunia ini simple Pak. Yang dibikin ribet, yang bikin ngomong naon sih ya. Lang. Lah itu pikiran seseorang yang mengarah ke arah individu Pak. Ini gak bisa dibaca ini, komennya pusing. Tapi bagus bawahnya. Bagusnya apa? Jangan Bapak menyalahkan umat Islam. Kenapa Bapak nggak menyalahkan agama lain ya?
umat Islam yang diburu terus. Kira-kira kenapa ya Bapak? Kan Bapak ini wakil presiden sekaligus ulama ya. Cuman maksud aku, kan yang dipimpin itu satu negara, bukan umat Islam aja. Kok yang disuruh jangan pusing umat Islam aja? Kasihan dong yang lain, Pak. Nggak mau pusing, tidur aja Pak. Nggak usah jadi wapres. Digaji ratusan juta dari duit rakyat kok nggak mau pusing, aneh. Nah, pertanyaan saya begini. Kata siapa ratusan juta? Siapa tahu miliaran, triliunan. Tapi ratusan juta mah dikit lah ya buat presiden. Maksudnya kalau dibanding sama pengusaha mah jauh. Kayak pengusaha kayak omsetnya bisa. Makanya pemerintahan sekarang dikendalikan pengusaha. Karena komennya pada nggak lulus sensor, jadi kita sudahi saja. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf dulu. Ya pede dulu aja kan, siapa tahu ditonton sama Pak Ma'ruf. Bapak maaf kalau kalimat-kalimat ini menyinggung Bapak. Karena terus terang saya takut Pak, beneran ngomong begini. Cuma nggak apa-apa kan, ini kritik ya Pak. Semoga bisa membangun. Sekian dari saya, sampai bertemu di video berikutnya. Dadah. Takutnya kenapa takutnya? Ya takut aja Bi, tiba-tiba itu tuh jejak digital itu nyata Bi. Ada orang kok ngomong itu 2005. Di kesempatan yang mulia ini saya mengingatkan kepada Ma'ruf Amin dan Habib Lutfi. Ma'ruf Amin sebagai orang kenal sebagai kiai yang jadi wakilnya Pak Jokowi. Habib Lutfi kita semua tahu juga salah seorang penasehat dari Pak Jokowi. Kami yakin bahwa sesungguhnya Anda semua paham mana hak, mana batil, siapa pejuang, siapa pecundang, siapa yang sedang berjuang menyelamatkan bangsa, menyelamatkan negara ini, dan siapa yang sedang merongrong untuk membangkrutkan bangsa dan negara ini. Saya yakin, kami yakin Pak Ma'ruf Amin dan Habib Lutfi tahu itu. Tapi kami juga tahu bahwa memang setan berlevel tingkatan keahliannya. Sehingga tidak maksum. Ulama tidak berarti tidak mungkin salah. Habib tidak mutlak benar. Dan dalam posisi ini kami sangat meyakini diamnya Pak Ma'ruf Amin dan Habib Lutfi adalah sebuah kepura-puraan dan kebohongan. Membiarkan kemungkaran itu artinya apa? Meridhoi kemungkaran terjadi. Membiarkan rejim ini menangkap para ulama, mengkriminalisasi, bahkan bukan para ulama, syariat Islamnya pun dikriminalisasi. Maka kemungkaran yang lebih berat mana lagi selain daripada ini? Wahai Pak Ma'ruf Amin, wahai Habib Lutfi, bersikaplah tegas, ingatlah usia kalian sudah renta. Demi Allah, ajal mengintai kalian berdua. Wahai rejim, sadarlah bahwa kalian semua akan mati. Kejahatan kalian untuk mengkriminalisasi para ulama yang lurus itu sama dengan mengkriminalisasi Rasulullah, karena Rasul bersabda al-ulama warasatul anbiya. Setelah para nabi, para rasul ini sudah tidak ada, maka tugas para nabi dan rasul itu dilanjutkan oleh para ulama. Dengan demikian, kalian berbuat jahat, berbuat keji terhadap para ulama, artinya kalian jahat kepada Rasulullah. Takbir. Kalian sedang berusaha untuk mematikan citra baik para ulama. Artinya apa? Kalian sedang berusaha keras untuk memisahkan Islam dari para ulama. Dan itu tidak mungkin. Artinya di kesempatan yang mulia ini, dari daerah di pelosok kota Garut ini, kami menyerukan kepada kalian, bertobatlah. Mudah-mudahan hidayah masih berkenan menyentuh kalian. Tapi kalau tidak, dan kalian akan terus berbuat jahat, catat Pak Jokowi, ingat wahai para pejabat dan para ulama su, demi Allah kami akan terus berjuang sampai mati. Karena kami punya pemahaman
hidup ini hanya untuk menjemput kematian fisabilillah. Wahai Jokowi dan para kaki tangannya, ingat, para ulama itu sejatinya adalah sedang berjuang menjadikan badannya sebagai tameng, membela umat, membela rakyat, menghadapi penjajahan asing dan asing. Harusnya kalian berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada penjajah asing dan asing. Kami melihat itu secara kasat mata, bahwa kalian sudah tidak lagi berpihak kepada umat, kepada rakyat, apalagi kepada ulama, apalagi kepada Islam.